subjek atau after objek. Nah, kalau adverb ini dia adalah penjelas kalimat. Jadi dia penjelas kalimat. Dia bisa di depan, bisa di belakang kalimat, tidak di tengah-tengah. Kalau ini kan di tengah-tengah kita. My mother who was a teacher taught me English. Ya kan ini dia di tengah-tengah toh? Nah, kalau dia adverb clause, dia itu pasti ada di depan kalimat atau dia menjelaskan. Contohnya kalimat ini. Contohnya, I found the correct platform. Mana itu? Paragraf pertama. Nah, dia di paragraf pertama. Mana nih? Nah, ini coba kita lihat ya. Nah, jadi kan di sini I found ini subjek toh. Ini subjek. Ini verb. Ini verb karena ada koma. Koma ini sama aja dengan adverb also. Nah, ini berarti sama, so juga. Ini verb, ini objeknya. Ini objek. Ini juga verb train. Ini juga objek. Nah, di sini which I knew was in the right direction itu adalah penjelasnya. Penjelas dari kalimat ini. Jadi dia tidak hanya menjelaskan destination board, tapi dia menjelaskan secara keseluruhan kalimatnya. Ya, which I knew was the right direction and quickly got on. Ya toh? Jadi dia menjelas keseluruhan kalau adverb clause. Jadi kalau dia adjective clause dia pasti menjelas noun. Kalau noun clause, nounnya itu sendiri yang menjadi klausa. Siapa tadi yang punya noun clause? Apa itu? Contoh kalimatnya. Nah, some scientists estimate it is more than twice the size of France. Some scientists estimate subject verb. It is apa? It is twice the size. It is twice the size. Berarti itu langsung. Saya berikan lagi contohnya kan? Langsung ke noun clause-nya saja. Jadi scientists estimate it is twice the size ya. Ya, twice the size saja. Ini kita bikin sederhana. Ini subjek kah? Ini subjek scientist. Terus estimate-nya ini verb. Kok langsung ada it lagi? Nah, berarti ini yang jadi objek itu, yang jadi objek ini adalah noun, tapi nounnya dalam bentuk kalimat kan? Oh, jadi scientist estimate it is twice the size of bla 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 bla. Saya tidak lengkapi kalimatnya, saya cuma mau tahu kok bisa ada subject verb lagi. Kalau seperti itu jenis kalimatnya, berarti setelah verbnya itu berarti dia noun clause. Kenapa dia disebut noun clause? Karena dia bentuk kalimat yang berfungsi sebagai noun. Dia memperkirakan 2 kali ukurannya. Ini maksudnya toh? Ya, jadi seperti itu bisa paham kan? Nah, ini noun clause. Di antara 3 klausa yang paling susah itu noun clause. Kenapa? Karena dia tiba-tiba masuk aja di tengah-tengah kalimat satu kalimat. Iya kan? Jadi kita harus bisa tahu. Kita harus ini nih kenapa kamu menganalisis? Di advance kenapa kita menganalisis? Supaya karena nanti setelah kita error analisis akan ada inverted dan reduce, di mana ada kata di dalam kalimat yang dihilangkan atau dibalik. Makanya ini akan jadi sangat rumit kalau kalian tidak paham dulu yang benarnya. Toh, jadi yang benarnya ini adalah review untuk basic dan intermediate, ya kan? Nah, jadi kan kalau dia adverb penjelas, nah ini penjelas, dia penjelas kalimatnya.
Ini menjelaskan secara keseluruhan kalimat. Kalau ini penjelasnya subjek saja. Loh? Ini penjelasnya subjek saja. Dia menjelaskan subjek. Yang paling gampang itu adalah adjektif dengan adverb. Yang paling susah adalah noun. Karena dia tiba-tiba ada kalimat di dalam kalimat. Karena memang itulah disebut dia klausa. Oke? Nah itu tiga klausa. Tiga klausa yang penting ini setelah compound sentence. Compound sentence itu adalah kalimat atau double verb. Ya, bisa double kalimat. Misalnya, my mother cook dinner and my father watch TV. Ya toh, sama-sama kalimat dan kalimat. Simple past. And but also itu di compound sentence. Jadi compound sentence dulu baru masuk complex sentence. Complex sentence-nya itu adalah yang tiga klausa ini. Nah, di dalam kalimat nantinya akan kalian analisis seperti misalnya kalimat-kalimat TOEFL itu biasa di dalam satu kalimat ada tiga-tiganya klausa. Ada tiga klausa dalam satu kalimat. Ya, jadi kalian harus bisa mengidentifikasi apa ini. Ya, jadi biasakan ini kalimat saya berikan kamu ada 50 toh, saya berikan kamu banyak bacaan toh. Nah, itu supaya kamu terbiasa. Kalau kamu terbiasa, oh jadi akhirnya tahu. Begitu ya. Ya, karena kalau kamu tidak banyak latihan, itu nanti untuk yang reduce dengan inverted itu akan sangat tidak bisa mengikuti. Sudah pasti itu makanya kenapa saya forsir kalian ini untuk banyak latihan di awal-awal. Karena nanti di belakang semua saya sudah berapa tahun mengajar advance untuk reduce dengan inverted, itu pasti semua mengeluh. Itu pasti semuanya mengeluh. Men susah sekali jangan ini dan jangan diajarin impor ya kan? Kok kira saya juga mau mengajar yang susah? Ini semua yang bilang ini wajib. Dia yang koordinatornya grammar ini wajib karena kenapa? Karena itu masuk dalam soal-soal TOEFL. Bagaimana caranya nilai TOEFL bagus? Itu di UNM itu yang dapat kemarin beasiswa ISMA yang ke Spanyol dengan yang ke yang kemana lagi satu itu dari DKV. Tesnya apa? Tes bahasa Inggris. Anak bahasa Inggris tidak lolos biar satu. Dari Unhas itu 100 lebih, dari UI 90. WD mana? Ini tidak terbiasa. Ya toh? Nah kamu ini yang harusnya ikut beasiswa seperti itu. Itu sampai WR1 bilang, siapa nih guru bahasa Inggrisnya? Siapa kan dosen bahasa Inggrisnya ini? Nah bahasa Inggris diteskan. Toh makanya ini pembiasaan. Ya, kalian dibiasakan seperti ini untuk menganalisis sampai sedetail-detailnya. Karena semua orang begitu, bukan cuma kamu. Orang dari jurusan lain juga, orang dari prodi lain itu belajar bahasa Inggrisnya itu kayak gini gitu. Jadi mereka itu kursus lagi selain dari belajar di prodinya. Jadi kalian itu harus banyak latihan, jangan sampai mau dikalah latihannya sama orang dari prodi lain. Ya toh? Terutama kalian ini tidak hanya harus paham, tapi juga harus memahamkan orang lain. Karena kau kan jadi guru, mau jadi dosen. Bagaimana kalau kamu sendiri tidak paham? Ya toh? Dari latihan.